تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk memahami ilmu agama. Bertambahnya ilmu, maka bertambahnya rasa takut kepada Allah. Bertambahnya ilmu, maka bertambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu, tidak ada doa yang diajarkan oleh Allah untuk meminta tambahan kecuali meminta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Baik jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Dalilus Sailin. Baik, sekarang kita masuk bab yang ke-41 atau tema yang ke-41. Tema yang ke-41 yaitu tentang riba. Nah, ini tentang riba, Bapak Ibu. Baik, pernah dengar riba nggak? Baik, riba itu apa, jemaah rahimakumullah? Nah, riba disebutkan dalam kitab ini secara bahasa artinya az-ziyadah, ada tambahan, Bapak Ibu. Jadi segala bentuk tambahan secara bahasa disebut dengan riba. Kemudian jemaah rahimakumullah, secara istilah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i halal aqdi aw ma'a ta'khirin fil badalaini aw ahadihima. Ya,
yaitu suatu perjanjian untuk memberikan ganti ya, tertentu yang tidak ada contohnya dalam ajaran syariat ketika diadakan perjanjian itu, atau dengan mengakhirkan dua pengganti atau salah satunya. Memang ulama berbeda pendapat ya tentang makna atau pengertian dari riba, jamaah rahimakumullah. Nah, kita karena bermadzhab Syafi'i, jadi saya akan bawakan pengertian dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu. Nah, riba dalam mazhab Syafi'i ada dua macam. Yang pertama, riba fid duyun, riba dalam hutang piutang. Kemudian yang kedua, riba fil buyu, dalam jual beli. Yang banyak terjadi di antara kaum muslimin saat ini adalah riba dalam hutang piutang. Adapun riba dalam jual beli juga terjadi, tapi tidak sebanyak riba hutang piutang, jemaah rahimakumullah. Apa itu riba fid duyun atau riba hutang piutang? Ya, riba ada tambahan, ada kelebihan dari yang pokok. Misalnya saya minjam 1 juta ke panjenengan, lalu panjenengan mensyaratkan untuk dikembalikan pinjaman itu lebih dari 1 juta, maka pinjaman itu disebut dengan apa? Riba, jamaah rahimakumullah. Ya. Dan ini suatu kezaliman ya. Orang pinjam duit itu rata-rata mereka adalah orang yang butuh, jamaah rahimakumullah. Lalu ditekan, dipersulit dengan tambahan ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa jenis yang termasuk riba fid duyun atau riba qard ya, pinjaman. Yang pertama, pinjaman dengan kembalian lebih. Ini jelas riba, jemaah rahimakumullah ya. Jenengan pinjam uang ke bank, kemudian kata bank, Bapak pinjam berapa? Pinjam 100 juta. Oke, Bapak harus mengembalikan 150 juta dalam waktu 3 tahun atau dalam waktu 2 tahun. Setiap bulan Bapak harus membayar sekian, dan Bapak harus memberikan jaminan kepada kami. Nah, itu termasuk riba, jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini siapa yang dosa? Apakah yang meminjam ataukah yang memberikan pinjaman? Yang dosa siapa? Lembaganya atau orang yang meminjam? Kalau dosa, saya dosa dong Pak Ustaz. Baik, dalam hal ini kata ulama dilihat dulu ya. Kalau orang yang meminjam itu kepepet ya, dia sudah mendatangi saudaranya tapi saudaranya tidak memberikan. Dia sudah mendatangi kawannya tapi kawannya juga tidak memberikan pinjaman. Sedangkan apabila dia tidak meminjam uang, maka kehidupannya sangat mendesak, sangat susah ya. Akhirnya dia datang ke bank, bawa surat tanahnya atau surat rumahnya, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian dia pinjam uang ke bank, sama bank dipersulit lagi, disuruh bayar bunganya, Bapak Ibu ya. Selain bayar uang pokok, dia juga harus bayar bunga, jemaah rahimakumullah. Nah, maka dalam hal ini yang berdosa adalah yang meminjamkan. Adapun yang meminjam tidak berdosa, karena dia kepepet, jemaah rahimakumullah. Namun bila dia tidak kepepet, dia meminjam hanya bukan untuk kebutuhan pokok, namun untuk kebutuhan yang tidak pokok, untuk beli mobil, untuk membesarkan rumah, untuk menambah pundi-pundi kekayaan misalnya, jemaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini yang dosa dua-duanya, yang meminjam dan yang meminjamkan. Kenapa yang meminjam dosa? Bukankah yang mendapatkan riba itu adalah yang meminjamkan? Kan riba itu didapatkan oleh lembaga, Bapak Ibu. Gimana, ya kan? Yang dapat ribanya itu kan lembaganya sebenarnya.
Ya, adapun yang meminjam sebenarnya dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian daripada riba itu. Tapi kenapa dia ikut berdosa? Karena dia membantu orang lain melakukan perbuatan dosa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Paham? Nah. Kemudian termasuk juga jenis riba pinjaman, yaitu ketika panjenengan meminjamkan uang kepada seseorang, lalu panjenengan meminta barang jaminan seperti mobil misalnya atau sepeda motor, ya. Kemudian panjenengan mengatakan, saya akan kasih pinjaman uang 100 juta kepada kamu dengan syarat mobilmu jadikan sebagai jaminan, taruh mobilmu di rumah saya. Yang kedua, saya boleh memakai mobilmu, mau keluar kota saya akan pakai mobilmu, ya, kemana-mana saya akan pakai mobilmu. Kata yang meminjam, oke, tidak masalah. Maka dalam hal ini terjadi apa? Riba jamaah. Kenapa? Karena di situ ada unsur mengambil manfaat dalam pinjaman. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang, Bapak Ibu. Minjam, ada orang minjam duit, kemudian motornya dijadikan apa? Jaminan, lalu motornya dipakai kemana-mana, ya, tanpa izin dari orang yang meminjam, ya, atau disyaratkan dari awal, ya. Padahal kata ulama, seandainya tidak disyaratkan, pokoknya jaminan mobil mau taruh di rumah gitu kan, tidak disyaratkan, lalu orang yang yang meminjam itu berkata, mobilku kau pakai enggak apa-apa, ya, biar nggak rusak, nggak suak aslinya, akinya, jemaah rahimakumullah. Kemudian dalam hal ini ketika pihak yang meminjamkan itu memakai mobil tersebut, maka boleh-boleh saja, ya, ini tidak termasuk riba, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian termasuk juga riba dalam hutang piutang, Bapak Ibu, ya, yaitu apabila seseorang berhutang, lalu ketika jatuh tempo dia harus membayar bunga, dan dia tidak bisa membayar, maka dia harus membayar bunga. Tapi kalau dia bisa membayar pada waktunya, dia nggak kena bunga. Ini namanya riba jahiliyah. Di masa jahiliyah, di zaman Nabi saat itu, Bapak Ibu, sebelum datangnya Islam, ya. Jadi mereka melakukan riba kayak gini. Dia pinjamkan uang kepada temannya, kemudian ketika temannya sudah waktunya bayar tapi tidak mampu bayar, maka dia kasih perpanjangan waktu tetapi ada bunganya. Namun kalau dia mampu bayar pada waktunya, maka tidak ada bunga. Ini riba jahiliyah. Sekarang lebih parah daripada riba jahiliyah. Mau tepat waktu atau tidak, tetap ada bunganya, jamaah rahimakumullah. Ini riba di atas riba, Bapak Ibu. Zalim di atas zalim, jamaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian termasuk dalam hal ini juga adalah riba yang banyak dilakukan oleh orang sekarang, yaitu riba sistem kredit. Jadi kredit mobil, kredit sepeda motor itu riba, Pak. Kok riba? Karena dia menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Leasing, jemaah rahimakumullah. Kecuali panjenengan kredit langsung ke dealernya. Enggak ada dealer kayak gitu, Bapak Ibu. Makanya panjenengan harus buat dealer syariah, ya. Buat dealer syariah. Bagaimana caranya? Ya dipikirkan sendiri, jemaah rahimakumullah. Intinya bagaimana orang menyicil kepada panjenengan. Ya, mungkin dengan ketentuan syariat yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kredit yang terjadi zaman sekarang ini, itu mengandung riba karena menggunakan pihak ketiga. Ya, saya pernah datang. Jadi ada kawan saya, Bapak Ibu, dari Pontianak. Dia kuliah di Malang, tapi nggak punya sepeda motor. Pengen beli sepeda motor.
Nah, berhubung dia tidak punya KTP Malang, kan harus punya KTP Malang, maka dia menghubungi saya, boleh nggak saya dibantu beli sepeda motor. Saya bilang, mau cash apa kredit? Ya kredit, kalau cash nggak perlu saya minta tolong jenengan, katanya. Oke, saya bilang. Terus saya carikan di salah satu dealer atau showroom di Sukun sini. Nah, saya tanya, Pak, saya mau beli mobil atas nama saya sendiri ya. Ini berapa harganya dan kalau nyicil berapa? Oh, sebentar saya telepon dulu. Loh, kok telepon, saya bilang kan? Kok nggak langsung ke panjenengan saja, kan panjenengan yang punya mobil, yang punya sepeda ini. Oh, ternyata dia telepon MPM. Ya, telepon leasing Bapak Ibu. Ditelepon, dihitung sekian. Nah, berarti dalam hal ini dia dia merekomendasikan saya untuk diberikan pinjaman oleh pihak leasing atau bank, jamaah rahimakumullah. Maka dalam hal ini terjadi riba Bapak Ibu. Ya, karena dalam hal itu akadnya adalah akad pinjaman. Buktinya apa? Jaminan diambil, jamaah rahimakumullah. Kalau tidak bisa bayar maka motor disita Bapak Ibu. Ya. Ini jelas riba, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi sebenarnya kalau kita sabar, kita bisa beli rumah, bisa beli sepeda motor tanpa harus ada kaitannya dengan riba, jemaah rahimakumullah. Bisa. Cuman orang sekarang nggak sabar. Tidak sabar pengen segera punya mobil. Nggak sabar pengen segera punya rumah. Ya, Ustadz, kalau nggak pinjam ke bank mana bisa punya rumah? Kata siapa? Saya punya rumah Bapak Ibu, nggak pinjam ke bank. Jemaah rahimakumullah. Kalau saya mau tahun 2018 saya diajak oleh salah satu jemaah ya. Diajak ke Pandan Landung. Pandan Landung itu di mana, Pak? Saya nunjuk Ustadz sana ya. Jadi diajak ke Pandan Landung. Ustadz, silakan Ustadz pilih yang mana yang cocok di posisi mana. Untuk apa ini Pak? Ini buat Ustadz, rumahnya Ustadz nanti. Tapi agak jauh, jemaah rahimakumullah. Terus gimana pembayarannya Pak? Nanti saya bayarkan DP-nya, Ustadz yang nyicil. Nyicilnya ke siapa Pak? Nyicilnya ke bank. Akhirnya waktu itu mohon maaf Pak, saya tidak bisa kalau ke bank. Oh ya nggak apa-apa Ustadz. Tahun 2018 Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain, jemaah rahimakumullah, tanpa melalui bank Bapak Ibu. Ya. Nah, ini namanya sabar. Jadi harus sabar, jemaah rahimakumullah. Ya. Sabar. Kenapa? Kalau kontrak dulu, saya kontrak Bapak Ibu selama 7 tahun. Ya, 2 tahun di belakang pasar, jalan tikus, mobil nggak bisa masuk. Sepeda harus dituntun. Kalau ada jemaah datang ke rumah bawa mobil, ya, maka parkirnya di tepi jalan raya, jemaah rahimakumullah. Saya bertahan 2 tahun saja di sana, kemudian saya cari yang bisa masuk mobil, parkir mobil mudah kalau ada orang bertamu. Maka alhamdulillah ditakdirkan di sini, jemaah rahimakumullah. Selama 5 tahun di sini. Agak lama di sini saya Bapak Ibu ya. Dan setelah itu baru Allah kasih rumah, jemaah rahimakumullah. Jadi harus sabar ya. Sabar. Kemudian ini namanya riba dalam hutang piutang. Kemudian yang kedua, riba fil buyu. Riba dalam jual beli. Kalau disebut jual beli berarti tukar menukar, Bapak Ibu. Nah, riba dalam jual beli ini kata ulama hanya terjadi pada 6 barang ribawi. Ini ada 6 barang ribawi yang harus diingat oleh panjenengan. Emas, perak, gandum, gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Jadi kalau saya petakan ada 2 jenis. Jenis uang dan jenis makanan. Jenis uang itu berarti emas, perak dan saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua jenis makanan, gandum, kurma, garam, yang mana ini merupakan makanan pokok. Jemaah. Nah, dalam
dalam barang-barang ribawi ini apabila seseorang tidak paham ilmunya, dia bisa terjatuh dalam riba, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana aturannya supaya tidak termasuk dalam riba? Yang pertama, jamaahullah, bila barang-barang ini ditukar sesama, misalnya emas ditukar sama emas, perak ditukar sama perak, uang ditukar sama uang, ya. Nah, maka syaratnya dua supaya nggak riba. Satu tunai, yang kedua jumlahnya harus sama. Saya ulang, satu apa? Tunai, yang kedua jumlahnya harus sama. Sama itu kuantitasnya, bukan kualitasnya. Jadi kualitasnya beda, ya, kualitasnya beda, kuantitasnya sama, ya, jumlahnya sama, maka tidak terjadi riba. Kalau dibalik, kualitasnya berbeda sehingga jumlahnya juga berbeda, ini riba, Bapak Ibu. Ya, ini ketentuan syariat, ya. Kita tidak boleh menentang dalam hal ini, jemaah rahimakumullah. Ya. Misalnya kurma itu kan macam-macam ya harganya. Yang paling mahal kurma apa namanya? Kurma ajwa misalnya. Yang paling murah kurma? Oh, enggak tahu ya, Pak. Sama, Pak. Jadi misalnya kurma murah ditukar dengan kurma mahal. Baik. Kurma murah karena dia murah, maka jumlahnya banyak, 10 kilo. Yang mahal karena ini kurma berkualitas, maka jumlahnya 5 kilo. Ditukar, dibarter. Ini riba atau tidak? Belum paham tadi ya. Kalau kurma yang bagus 5 kilo ditukar dengan kurma biasa 10 kilo, riba apa wadan? Riba. Ini riba karena apa? Kuantitasnya berbeda. Padahal barangnya sama, yaitu sama-sama kurma. Jadi kalau barangnya sama, Bapak Ibu, maka jumlahnya harus sama, walaupun kualitas berbeda. Loh, gimana Pak Ustadz supaya nggak riba? Supaya nggak riba, jangan sistem jual beli, jangan sistem tukar. Jadi kurma yang biasa ini dijual dulu, uangnya dibelikan kurma yang bagus. Jamaah rahimakumullah. Jadi dalam Islam itu mesti ada solusi, Bapak Ibu. Kalau kita mau mengamalkan solusi itu, jamaah rahimakumullah. Ya, kecuali bendanya berbeda tidak masalah. Kurma ditukar dengan gandum misalnya, ini tidak masalah. Ya, berbeda jumlahnya, berbeda kualitasnya tidak masalah. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, saya contohkan yang lain, beras. Beras yang paling mahal apa? Beras lele ditukar dengan beras bulog. Beras lelenya 5 kilo, bulognya 10 kilo misalnya, dibarter. Ini riba, Pak. Supaya enggak riba, beras bulognya dijual, belikan beras lele. Jemaah rahimakumullah. Kok ribet banget harus dijual? Apa bedanya? Kan sama-sama itu, nanti pada akhirnya si A dapat berasnya si B dapat berasnya si A. Beda dalam muamalat, Bapak Ibu, yang diukur itu adalah akad atau sigat. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Nah, ini yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu kelebihan. Contoh lagi yang marak ya. Kalau panjenengan mau lebaran kan nuker duit tuh. Ya kan? Nah, ini karena sama-sama rupiah, Bapak Ibu, maka jumlahnya harus sama. Kecuali rupiah dengan pound sterling misalnya, rupiah dengan rial, rupiah dengan dolar, tidak sama jumlahnya tidak masalah. Tapi kalau sama-sama rupiah harus sama, Bapak Ibu. Ya. Harus sama, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, supaya tidak riba bagaimana itu? Hah? Iya, betul. Jadi akadnya jangan langsung nukar, jangan langsung apa? Dibarter, tapi saya punya jenengan punya pecahan 10.000, 100.000. Oh, ada.
boleh nggak tukar? Nih saya punya uang 100.000, pecahan 100.000. Oh boleh. Setelah itu kasih jasanya, tanda terima kasih. Ini boleh jemaah rahimakumullah. Kok ribet banget? Memang begini yang diatur dalam Islam. Yang diukur itu adalah akadnya atau sigatnya, Bapak Ibu. Ya. Jenengan kalau kredit mobil ke bank, haram atau tidak, riba atau tidak? Bisa riba, bisa tidak, tergantung banknya. Kalau bank syariah betulan ya, bukan syariahan. Sekarang kan bank syariah cuman modal assalamualaikum, jemaah rahimakumullah. Tapi isinya sama dengan konvensional, Bapak Ibu. Cuman lebih mending lah di bank syariah daripada bank konvensional, jemaah rahimakumullah. Nah maka ini hanya saran dari saya ya. Jangan kalau nabung uang, tabunglah di bank syariah. Tabunglah di bank syariah, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita nabung di bank konvensional, kecuali panjenengan punya usaha, punya bisnis ya, di bank konvensional kayak bank BCA yang mana pergerakannya lebih mudah, tidak masalah, ya kan? Tapi nanti untuk tabungan panjenengan simpan di bank syariah. Kenapa kok di bank syariah? Kok tidak di bank konvensional? Kalau kita nabung punya uang nih Pak, 1 miliar Pak, ya. Di bank konvensional, kita titipkan di bank konvensional. Kira-kira uang kita itu diapain sama mereka? Hah? Dipinjamkan, Bapak Ibu. Dipinjamkan, dibuat transaksi riba oleh mereka. Secara tidak langsung kita telah membantu mereka dalam perbuatan riba, jemaah rahimakumullah. Ya. Dalam hal ini telah membantu mereka dalam perbuatan riba. Ini kalau kita berpikir lebih panjang, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau kita taruh di bank syariah, merekalah yang bertanggung jawab kelak di hadapan Allah karena mereka menggunakan nama syariah itu. Dan kita percaya mereka syariah. Ada ahlinya, ada dewan syariahnya, jemaah rahimakumullah. Tidak main-main dewan syariahnya tuh kiai-kiai, Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak tahu kiainya bisa dibeli atau tidak, jemaah rahimakumullah. Baik. Nah maka itu lebih baik ya. Jadi kalau ada yang syariah walaupun syariah tidak murni syariah, maka kenapa kita harus ke bank konvensional, Bapak Ibu? Ini hanya saran dari saya. Jenengan ikuti silahkan. Tapi kalau jenengan angan-angan betul juga, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, nasiah. Nasiah ini penundaan. Misalnya emas 4 gram ditukar dengan emas 4 gram. Nilainya sama, jumlahnya sama, tapi pembayarannya tidak tunai. Ya. Si A bayar sekarang, si B tunggu ya, punya saya bulan depan. Ini nggak boleh, Pak. Ini termasuk apa? Riba. Apalagi di zaman Nabi itu kan uang, Bapak Ibu, uang itu perubahannya cepat nilainya karena uang terbuat daripada emas, jemaah rahimakumullah. Ya. Adapun zaman sekarang misalnya kita nuker duit nih, saya nuker duit ke Pak Suparman. Pak, jenengan punya pecahan 50-an 100. Wah, ada Ustaz, saya tuker ya. Ya, saya tuker misalnya. Kemudian kata apa namanya? Kata saya, Pak ya, nanti punya saya, besok punya saya atau lusa. Itu nggak boleh dalam Islam sebenarnya. Cuman karena uang kita ini, uang rupiah ini, apa namanya, inflasinya tidak cepat, jemaah rahimakumullah, ada sebagian ulama yang membolehkan, Bapak Ibu. Nah, supaya terhindar dari riba nasiah, gampangannya nggak usah tuker, tapi apa? Pinjam, Pak, pinjam duitnya dulu nggih. 50-an, 150-an. Ya. Nah, ini enggak terjadi riba, Bapak Ibu. Jadi segitunya dalam Islam mengatur supaya kita enggak kena riba, jemaah rahimakumullah, ya. Bisa dipahami? Baik ya. Kemudian ada beberapa firman Allah yang mengecam orang-orang yang memakan riba. Ngeri sekali. Jadi tidak ada dosa dalam Al-Quran yang dikecam habis-habisan kecuali riba. Ada satu halaman khusus di surah Al-Baqarah yang bicara tentang kecaman terhadap orang yang memakan riba.
Sehingga ulama mengatakan riba ini dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Allah berfirman, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, hanya makan saja, bukan, di sini maksudnya umum, memakan, memakai, apalagi menggunakan, dan semua yang kita gunakan dari riba maka masuk dalam ayat ini. Kenapa Allah sebut memakan? Karena biasanya manusia itu melakukan riba tujuan utamanya untuk urusan makan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Apa kata Allah? Orang yang memakan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya seseorang yang kerasukan setan karena dia gila. Coba bayangkan Bapak Ibu. Allah mengatakan orang yang makan riba sebagai orang gila, Pak. Ini yang bilang Allah loh ya. Bukan saya. Kalau seandainya saya yang bilang, pasti jenengan nunggu saya di sana nanti, persimpangan. Ini yang bilang Allah Bapak Ibu ya. Yang bilang gila. Coba bayangkan. Allah mengatakan orang yang makan riba sebagai orang yang gila. Seperti orang yang kerasukan syaitan. Gila, piring dipecahkan, bicara sendiri, stres Bapak Ibu jemaah Allah. Ya. Ini dalilnya bahwa setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Karena Allah mengatakan seperti orang yang kerasukan syaitan. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya. Dalam ayat ini orang yang memakan riba atau memakai atau memanfaatkan riba, Allah menyebutnya sebagai orang gila. Tapi kan kalau kita mengatakan orang yang makan riba itu sebagai orang gila, dia marah. Hei orang gila. Dia marah Bapak Ibu. Ya, padahal Allah yang mengatakan dia gila, jemaah rahimakumullah. Ya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini ya. Pertama, ada yang mengatakan nanti dia bangkit pada hari kiamat seperti orang gila. Makanya nanti kalau di padang mahsyar ada orang linglung, ya kan? Berarti itu orang yang makan riba di dunia. Linglung, ketika bangkit bingung, jemaah rahimakumullah, seperti orang gila. Berarti dia orang yang makan riba. Pendapat kedua, jemaah rahimakumullah, dia di dunia, bukan nanti di akhirat. Di akhirat iya, tapi di dunia dia seperti orang gila, Bapak Ibu. Coba orang yang kena riba itu ya, Bapak Ibu, betul-betul gila hidupnya. Jemaah rahimakumullah. Ya, dia pinjam uang ke bank berapa? 1 miliar. Untuk apa? Untuk usaha. Ketika usahanya tidak berjalan dengan baik, ya kan? Dia memikirkan bagaimana dia harus bayar ke bank. Lama-lama dia temenung, duduk sendiri, Bapak Ibu. Kemudian setelah duduk sendiri, lama-lama bicara sendiri. Jemaah, lalu keluar nggak pakai baju, Bapak Ibu, seperti orang gila. Jadi banyak orang stres gara-gara riba. Jemaah rahimakumullah. Ya, lah itu si Ustaz tenang-tenang saja karena riba. Kita tidak boleh mengukur keburukan itu sebagai kebenaran ketika orang yang melakukan keburukan itu tidak diapa-apain sama Allah. Gak boleh. Itu orang Yahudi Bapak Ibu. Orang Yahudi berkata, kenapa Allah tidak mengazab kami padahal kami telah mencela Muhammad? Allah itu tidak seperti manusia. Kalau marah langsung ditumpahkan amarahnya. Ada 2 cara Allah memperlakukan hambanya yang berbuat salah. Pertama, langsung ditegur di dunia. Yang kedua, dibiarkan sama Allah. Yang dibiarkan ini bahaya Bapak Ibu. Allah telah melakukan istidraj kepada dia, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian dalam ayat ini Allah melanjutkan, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu sesungguhnya karena mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Coba perhatikan ya. Ini ucapan orang yang makan riba. Lalu ketika ditanya, "Kenapa kamu makan riba?" Dia mengatakan, "Jual beli itu sama dengan riba." Ini kan kalimatnya kebalik, Bapak Ibu. Harusnya yang betul bagaimana? Riba itu sama dengan jual beli, bukan jual beli sama dengan riba. Karena ayat ini bicara riba. Kan ditanya, "Kenapa kamu makan riba?" Harusnya dia menjawab, "Oh, nggak apa-apa, riba itu halal karena dia sama dengan jual beli." Tapi Allah menggambarkan ucapan mereka ini kebalik, menunjukkan orang yang melakukan riba itu orangnya stres, seperti orang kerasukan syaitan. Jamaah rahimakumullah. Sehingga kalimatnya berbolak-balik, Bapak Ibu, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi dibolak-balik. Coba kita perhatikan orang yang makan riba sekarang ini ditanya, "Loh, ini kan riba." Mesti dia akan membolak-balik supaya dia kelihatan sebagai orang yang benar. Jamaah rahimakumullah. Padahal sungguhnya dia salah, Bapak Ibu. Ya. Baik. Kemudian Allah mengatakan faman ja'ahu, Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak sama kata Allah. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi riba dengan jual beli tidak sama, Bapak Ibu. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Siapa yang telah datang nasihat dari Tuhannya kepada dia lalu dia berhenti dari riba. Maksudnya setelah dia dengarkan ayat-ayat tentang riba akhirnya dia berhenti dari riba. Maka falahu ma salaf. Bagi dia ma salaf apa yang sudah berlalu. Maksudnya yang sudah berlalu itu akan diampuni oleh Allah. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang mengulangi, berhenti, setelah itu mengulangi lagi karena tergoda dengan kawan-kawannya. Jemaah rahimakumullah. Kok enak kawan-kawannya melakukan riba, hartanya semakin banyak, rumahnya semakin besar, asetnya semakin banyak. Dia akhirnya kembali kepada riba itu. Apa kata Allah? Fa ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Masih belum selesai ini ayat riba, Bapak Ibu. Ini masih satu ayat yang mana Allah mengecam orang yang berbuat riba. Allah lanjutkan di ayat berikutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi kalau riba itu akan hancur, sedangkan sedekah akan subur, Bapak Ibu. Lihat orang yang melakukan riba, terutama orang yang meminjamkan uang kemudian dia meminta kembalian lebih kepada orang yang dipinjamkan, hidupnya akan dihancurkan. Ini kisah nyata, Bapak Ibu, ya. Di kampung saya, Kalimantan Barat, ada seorang perempuan tukang catat. Tukang catat itu kalau di sana berarti tukang minjemkan uang tapi harus dikembalikan lebih. Catat. Jemaah rahimakumullah. Rentenir. Itu waktu kemarin meninggal dunia, jemaah rahimakumullah. Ya. Itu meninggalnya susah sekali, Bapak Ibu. Ya. Dan banyak orang yang sudah mengingatkan dia, berhentilah mencatat. Berhentilah jadi rentenir. Jemaah rahimakumullah, kata orang-orang. Tapi dia tetap, karena dia merasakan banyak harta yang dia dapatkan dari perbuatan itu. Jemaah rahimakumullah. Tapi Allah jadikan hidupnya berantakan. Ya, anaknya kemudian dia cerai dengan suaminya. Kemudian anaknya kena narkoba dan sebagainya. Jadi hidupnya betul-betul dihancurkan oleh Allah. Dan dia pun tidak bertobat dengan teguran itu. Akhirnya ketika dia mati Allah persulit kematiannya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan benar firman Allah, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan riba. Jemaah rahimakumullah. Allah akan menghancurkan riba. Bagaimana cara Allah menghancurkan riba? Ya banyak caranya, Bapak Ibu. Mungkin Allah akan buat hartanya hilang perlahan-lahan. Mungkin Allah akan buat rumah tangganya hancur. Mungkin Allah akan buat anak-anaknya enggak beres.
atau mungkin Allah perlahan-lahan menghilangkan keberkahan dari hartanya itu. Kalau tidak di dunia, Allah akan tunggu di akhirat. Jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuhkan sedekah. Jadi kalau kita nih Pak dipinjemin duit sama orang tuh nggak bisa bayar, Pak saya nggak bisa bayar, gimana ya Pak? Nah lalu kita bilang apa? Ya sudah, kalau kamu nggak bisa bayar, sudah saya ikhlaskan. Itu kan dianggap sedekah. Allah akan menyuburkan harta yang masih ada pada kita, dan Allah akan menambah lebih banyak. Jemaah rahimakumullah. Tapi kalau kita tekan orang itu, ditekan, pokoknya kamu harus bayar. Kalau enggak, sepedamu saya sita. Kalau enggak, rumahmu saya sita. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Menghancurkan. Ya, menghancurkan riba yang telah dia lakukan, Bapak Ibu. Kemudian ayat berikutnya masih tentang riba, di ayat 278 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau sisa itu banyak atau sedikit? Sisa itu sedikit. Walaupun sisa, ini sisa kemarin Ustadz, waktu saya belum kenal pengajian, masih ada sisanya riba ini. Bagaimana? Ada orang pinjam ke saya dan dia masih bayar bunganya kepada saya. Apa kata Allah? Tinggalkan. Tinggalkan. Jadi sisa aja disuruh tinggalkan. Apalagi yang masih berlangsung. Jemaah rahimakumullah. Ya. In kuntum mu'minin, jika memang kalian adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu. Kemudian di ayat 279-nya Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallah wa rasuli. Kalau mereka enggak mau ninggalin riba Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau mereka tidak mau meninggalkan riba, fa'dhanu biharbim minallah wa rasuli. Umumkan kepada mereka untuk perang bersama Allah dan Rasulnya. Jadi kan mereka berani, kata Allah. Udah aku larang, udah aku kecam riba itu, tapi tetap dilakukan. Berarti dia berani itu, kata Allah. Berarti dia ngajak perang dengan aku. Kata Allah SWT, umumkan kepadanya, dia perang dengan aku dan Rasulku. Nah kalau perang dengan Allah, siapa yang kalah, Bapak Ibu? Allah nggak mungkin kalah, jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kata Allah, berani banget dia itu melakukan riba. Udah tahu haram, udah tahu aku kecam, sudah tahu aku habis-habisan menjelek-jelekkan riba, tapi dia tetap melakukan riba. Berarti dia berani ngajak perang dengan aku, kata Allah. Enggak ada dosa yang mana Allah mengatakan hambanya mengajak perang kecuali riba ini, Bapak Ibu. Zina, mencuri, minum khamar, Allah mengatakan itu dosa besar. Tapi Allah tidak mengatakan yang melakukan itu ngajak perang dengan Allah, kecuali riba, jamaah rahimakumullah. Jadi riba ini yang betul-betul dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Ya. Jadi riba di atas riba. Kalau nggak bisa bayar, bunganya bertambah. Ya, nggak bisa bayar lagi, bunganya semakin banyak. Ini namanya adhafan mudha'afah, berlipat-lipat, Bapak Ibu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, ya. Wallahu taala alam bissawab. Nah, itulah ayat-ayat tentang riba dan kecaman Allah kepada orang-orang yang berbuat riba. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hadis-hadis tentang riba, Bapak Ibu. Baik, kita buka tanya jawab ya. Silahkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Yang pernah? Ya.
bertaubat kepada Allah, minta ampun. Ya. Minta ampun kepada Allah, bertaubat dan berjanji tidak mengulangi lagi. Bagaimana harta yang dia dapatkan itu? Rumah dibangun dari itu. Mobil dibeli dari itu. Apakah mobilnya dibuang? Sama. Nanti ada hadisnya di sini. Yang nyatet, yang menjadi saksi dosanya sama. Ya. Cuman sebagian ulama kalau memang tidak bisa, ya, maka cukup bertaubat kepada Allah. Bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Adapun harta yang dia dapatkan dari hasil riba itu, hendaklah dia banyak bersedekah, banyak berinfak, ya. Banyak bersedekah, banyak berinfak, ya, untuk menutupi kekurangan dan celahnya dia dalam riba itu, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini bukan berarti kalau kita riba lalu sedekah ribanya jadi halal begitu, tidak Bapak Ibu, ya. Tidak. Baik, ya. Saya pernah ketemu dengan seorang, Pak. Dia tukang tagih, debt collector, ya. Ikut pengajian saya. Terus dia bilang, "Ustadz, saya ini dulu debt collector dan lama-lama saya punya koperasi sendiri. Terus tapi hidup saya hancur, Ustadz. Saya cerai dengan istri saya, kemudian anak saya murtad, Ustadz, yang nomor 1. Terus yang terakhir itu anaknya ini ada kelainan, jemaah rahimakumullah. Kemudian setelah itu saya taubat kepada Allah. Saya jual semua aset-aset saya, Ustadz. Saya jual apa? Saya sedekahkan semua aset saya yang saya dapatkan dari hasil riba itu. Ya. Kemudian sekarang saya nggak punya apa-apa, Ustadz. Saya bilang, Bapak masih punya Allah, saya bilang gitu kan. Tetap Bapak harus istiqomah di atas kebenaran ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang tertentu memang, apalagi dia sebagai pemilik usaha itu, jamaah, ya kan? Itu betul-betul kalau Allah sayang kepadanya, ditegur sama Allah habis-habisan. Setelah itu Allah membuat dia sadar, Bapak Ibu. Ya, jadi cerita riba ini memang mengerikan, jemaah rahimakumullah. Ya. Walaupun banyak di luar sana aman-aman saja, ya, walaupun riba, tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tolak ukur bahwa riba itu benar, tidak. Ya. Silakan. Adakah dosa apa? Oh, adakah dosa yang lebih berat dari riba? Ada, syirik. Ya. Betul hadisnya itu, ya. Bukan sama dengan menzinahi ibunya, tapi lebih besar dosanya daripada orang yang menzinahi ibunya sendiri. Itu saking besarnya dosa riba. Dan ada hadis-hadis yang insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya tentang betapa besarnya dosa riba itu, Bapak Ibu. Lebih besar daripada orang yang berzina sebanyak 36 kali. Jadi kalau ada dua orang ini, Pak, ini si A dan si B. Si A ini telah berzina 36 kali. Si B enggak berzina sama sekali, tapi dia makan riba. Dosanya masih lebih besar si B dibandingkan si A. Padahal kita memandang zina itu kan udah perbuatan sangat kotor, dosa besar, Bapak Ibu. Tapi ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi? Silakan. Apa? Menabung emas di Pegadaian terus?
di pegadaian. Tergantung pegadaian, syariah nggak pegadaiannya itu. Kan mengatasi masalah tanpa masalah. Baik, sebenarnya menabung saya tidak begitu paham ya, karena saya nggak punya tabungan emas Bapak Ibu. Ya, kalau emas banyak ya, emas Bambang, emas Joko, tapi kalau emas itu nggak punya, saya nggak punya tabungan emas ya. Setahu saya kita beli emas itu udah rugi ya. Kita beli emas itu sudah rugi. Nah, baru kita untung nanti mungkin beberapa bulan kemudian kan. Tapi beli itu sudah rugi, dipotong berapa misalnya. Harganya 2.200.000 tapi kita dikasih harga 2 juta. Dipotong 200 jemaahullah. Ya. Itu yang saya tahu dan itu tidak masalah ya, karena itu jual beli. Ya, bukan tukar menukar, Bapak Ibu. Dalam hal ini boleh-boleh saja. Saya punya emas harganya 2.400.000. Kemudian saya jual ke panjenengan 2.500.000, tidak masalah. Jemaah rahimakumullah. Jadi ingat, ketika di situ ada unsur ribanya, maka tidak boleh. Ya, dilihat ada unsur riba atau tidak. Ya. Tapi sepertinya kalau emas tidak ada, jemaah rahimakumullah. Kecuali barter tadi jumlahnya berbeda, maka di situ ada unsur riba. Atau barter jumlahnya sama, cuman tidak apa tadi? Tidak tunai, nggak langsung. Itu juga bisa masuk riba, karena kalau nggak langsung nanti harganya akan berubah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi saya tidak begitu mengerti tentang pegadaian emas. Pegadaian emas itu maksudnya bagaimana? Emasnya digadaikan gitu. Oh, tabungan emas. Iya. Bukan gadai emas ya. Oh ya, tidak masalah itu ya. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu kan gadai ya. Jadi iya. Oh. Mengatakan boleh ya. Baik. Baik. Jadi pertanyaannya ini adalah membeli barang hanya namanya saja. Tapi barangnya hanya sifatnya saja, tapi barangnya belum ada gitu ya. Ini boleh. Namanya baik mausuf fi dhimmah, boleh. Jenengan belanja di Shopee itu kan tidak melihat barangnya panjenengan, Pak. Tapi yang diperlihatkan apa? Gambarnya, spesifikasinya. Itu namanya baik mausuf fi dhimmah, boleh dalam Islam. Jadi perbolehkan itu ya. Misalnya Bank BSI cuman ngasih gambaran emasnya berapa gram, kemudian kualitas emasnya seperti apa, harganya bagaimana. Walaupun tidak ditunjukkan emasnya di hadapan kita, ini boleh dibeli. Apalagi dia berjanji bahwa kalau mau dicetak bisa saja. Dan nanti dikenakan biaya cetak misalnya. Ini tidak masalah Bapak Ibu. Ya. Ini boleh-boleh saja. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.